syair yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu kan ada ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi, kemudian wa fatlun wa inwanun li kullil mahamidi kan gitu. Ingin sukses tapi tidak mau proses, itu jangan berharap seperti itu. Jangan mengharapkan tentang kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Raudatul Aini dalam program podcast Ngobrol Mahasiswa bersama BEM Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Di kesempatan yang sangat berbahagia kali ini, kami sebagai pengurus BEM Fakultas Agama Islam kembali menyapa seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Agama Islam, tentunya dengan semangat yang tinggi serta optimisme menjulang cita-cita luhur menjadi seorang mahasiswa. Baiklah, sebelum kita melanjutkan sesi cakap-cakap lebih lanjut lagi dengan narasumber, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait alasan mengapa mengadakan program podcast Ngobrol Mahasiswa kali ini. Sebetulnya pada bulan lalu, lebih tepatnya ketika bulan suci Ramadan, BEM Fakultas Agama Islam juga mengadakan podcast serupa dengan tema Kampus Ramadan. Maka dari itu, podcast kali ini adalah bentuk tindak lanjut atau edisi kedua dari program podcast yang sebelumnya, yakni Kampus Ramadan. Seperti itu, Pak. Baiklah, langsung saja karena narasumber kita sudah hadir, sudah menemani kita pada siang hari ini. Saya akan mencoba mengobrol atau lebih mengenal dekat beliau itu seperti apa. Langsung saja. Ya. Assalamualaikum Bapak Fahmi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keseharian Bapak Fahmi itu bisa dipanggil siapa? Mungkin biar bisa akrab ngobrolnya ya, gitu Pak. Dipanggil Mas ya enggak apa-apa kalau lebih santai ya, tapi kalau kakak. ya kakak enggak apa-apa di luar ini ya. Di luar kampus, tapi kalau di kampus kita sebagaimana semestinya lah begitu. Ya. Mungkin bisa dimulai dari biografi pendidikan ataupun biografi organisasi yang pernah Bapak ikuti, sehingga dapat memotivasi kita semua seperti itu, Pak. Ya. Jadi saya sendiri Muhammad Fahmi Hidayatullah ya. Saya dulu di pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Saya di sana cukup lama, kurang lebih 6 tahun. Setelah itu saya bisa menyelesaikan pendidikan strata 3 saya di Maulana Malik Ibrahim Malang dan mengabdikan diri di Universitas Islam Malang. Pengalaman organisasi saya dulu juga, jadi saya ini separuh aktivis separuh santri begitu ya. Jadi tidak murni ya, sebagaimana beberapa senior kita, kemudian banyak dosen-dosen kita yang aktivis murni. Jadi saya dulu ya juga pernah berproses di PMII, kemudian pernah menjadi ketua umum organisasi alumni pesantren Zainul Hasan Genggong cabang Malang. Jadi saya dulu memang sama senior-senior saya yang saat itu menjadi ketua komisariat di PMII Kobra Brawijaya, saya diminta untuk lebih banyak mengabdi di organisasi pesantren pada saat itu. Itu. Nah, tapi saya sangat bersyukur dan banyaklah yang saya dapatkan ketika berproses di PMII, kemudian di organisasi pesantren. Kemudian aktivitas keseharian, ya keberkahan sebuah proses itu ternyata juga banyak menghasilkan sesuatu ya. Jadi saat ini saya banyak aktif di kegiatan peningkatan kompetensi guru yang dalam aspek pedagogik dan profesionalisme, pengembangan profesionalismenya, yang itu di bawah Kementerian Agama. Itu sekilas.
sangat luar biasa ternyata biografi pendidikan maupun organisasi yang pernah diikuti oleh beliau, sehingga menjadikan beliau tuh seperti sekarang ini tuh seharusnya memang patut dicontoh oleh generasi kita sebagai mahasiswa muda yang harusnya memang haus akan intelektual seperti itu. Mungkin bisa langsung kita sambung dengan materi nih Pak, gitu, dengan cakap-cakap lebih dalam lagi. Di sini saya mohon izin bertanya kepada Bapak Fahmi, persiapan seperti apa awalnya ketika kita menjadi mahasiswa seperti itu Pak? Terkait dengan persiapan seperti apa, tentu yang pertama kita itu tidak pernah putus akan permintaan doa terhadap kedua orang tua kita. Yang pertama itu paling penting. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki gambaran terkait dengan orientasi ke depan kita. Yang ini kita harus berproses melalui kegiatan sosial keagamaan di kampus ya. Banyaklah yang bisa diikuti, salah satunya melalui organisasi ekstra atau intra yang sebagaimana di PMII atau di Maprodi BEM gitu. Jadi memang penting bagi saya ketika mempersiapkan tentang orientasi masa depan, ternyata pada masa depan kita itu juga akan berinteraksi dengan banyak orang ya, ternyata begitu, berinteraksi dengan banyak orang, kemudian aspek relasi pun kita akan butuh tentang itu. Nah, sehingga ketika itu kita persiapkan dengan matang, kita mengawali proses dengan doa orang tua, kemudian kita di kampus juga kesibukan, ada kegiatan di kelas termasuk di luar kelas seperti itu. Namun masih banyak teman-teman mahasiswa baru ini yang takut akan berorganisasi Pak, dengan alasan takut belum bisa menyingkronkan dengan kegiatan lain atau manajemen waktunya nanti seperti itu. Mungkin ada apa tips yang bisa disampaikan kepada teman-teman seperti itu? Jadi terkait dengan munculnya kekhawatiran terkait manajemen waktu ya, saya melihat ternyata juga banyak aktivis yang berprestasi, itu banyak sekali, banyak tokoh-tokoh kita yang juga berprestasi kemudian bisa menyelesaikan studinya dengan tepat waktu, senior-senior kita juga banyak. Nah, persoalannya ketika kita tidak memilih untuk berkegiatan di dalam organisasi saat ini kan ada 4 kompetensi yang dibutuhkan ya, generasi abad 21 itu. Ada kompetensi komunikasi. Nah, ini salah satu kompetensi kalau tidak dilatih dengan cara berorganisasi saya rasa sangat sulit ya. Komunikasi, kemudian berkolaborasi yang nantinya membentuk sebuah relasi ya, membentuk sebuah koneksivitas yang ini akan memperkuat aspek kepribadian seseorang, aspek potensi yang dimiliki seseorang. Kemudian yang ketiga itu kreativitas ya, termasuk berpikir kritis. Ini menjadi satu kesatuan yang akan mendorong mahasiswa untuk bisa banyak menuangkan idenya, kemudian banyak menuangkan gagasannya. Kalau tidak melalui organisasi ini, dari mana kita bisa menuangkan berbagai ide yang kita miliki? Ruang-ruang itu sehingga perlu kita buka dengan kita berproses itu. Nah, kemudian Bapak, karena kita sendiri adalah mahasiswa Fakultas Agama Islam, pasti ada korelasinya dengan akhlak atau tata krama seperti itu. Nah, masih sering dijumpai juga kadang teman-teman itu masih belum bisa sadar atau paham, karena mahasiswa kan memang tugasnya mengemban, mencari ilmu gitu kan. Untuk menjelaskan kepada teman-teman untuk menjadi mahasiswa yang baik atau yang mungkin bisa dipandang ideal, menurut Bapak seperti apa?
Ya, kalau saya mengutip dari salah satu eh, syair yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu kan ada ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi, kemudian wa fatlun wa inwanun li kullil mahamidi kan gitu. Jadi perintah untuk belajar itu agar ilmu itu yang akan menghiasi diri seseorang. Sehingga di sini belajar itu perlu kita lakukan secara terus-menerus. Yang ini kita kalau di mahasiswa jangan sampai kita hanya menutup diri hanya berproses di kelas saja gitu ya. Kalau kita perlu haus untuk belajar berproses ya, di kelas, di luar kelas. Kemudian yang kemudian di dalam syair itu ada lanjutan wa fatlun wa inwanun likulil mahamidi, terkait dengan keutamaan ya. Kemudian terkait dengan keutamaan orang yang memiliki ilmu itulah ada sesuatu hal yang terpuji gitu. Ada sesuatu hal yang baik yang akan menghiasi kehidupan dirinya sendiri. Nah, di dalam proses menuntut ilmu, keterkaitan dengan akhlak pun kita juga perlu untuk menghargai ya, sesama, kemudian patuh kepada rendah hati ya, kemudian tidak sombong ya, kemudian bisa mengayomi. Itu bagi saya seperti itu. Sehingga sirkulasi keilmuan ini pada dasarnya ketika kita ada perbedaan tingkatan ya, sebelum kita menjadi mahasiswa, kemudian kita menjadi mahasiswa. Memang kita perlu hormat, patuh kepada guru, orang tua itu perlu. Tapi jangan sampai itu menutup kreativitas kita, daya nalar kritis kita itu jangan sampai ketika ada hal yang perlu disampaikan ya sampaikan. Gitu. Tentunya dengan cara yang baik. Ya, tentunya dengan cara yang baik. Gitu. Jangan sampai karena ada perubahan fase ya, kemudian ternyata juga tidak merubah cara pandang berpikir, karena memang konteksnya beda. Hormat, patuh kepada guru perlu kita lakukan, tapi daya nalar kritis kita ya juga tetap tumbuh gitu. Kadang pun teman-teman gini Pak, pasti menjadi seorang mahasiswa itu kayak ada perasaan, wah jadi mahasiswa sudah pinter saya itu. Yeah. Nah, tadi tarik garis bahwa harus tetap patuh dengan orang tua atau guru dan sebagainya. Itu kadang teman-teman tuh masih kayak ada sifat ngeyel gitu Pak. Yeah. Apalagi untuk masa transisi dari umur yang seperti ini tuh kadang kalau dibendung pun itu malah semakin berontak gitu. Yeah. Mungkin seperti apa? Maksudnya teman-teman sendiri tuh harus bersikapnya itu seperti bagaimana Pak? Jadi gini ya, terkait dengan hormat terhadap guru dan ilmu. Jadi guru ini kan selain dosen juga berkaitan dengan siapapun yang memberikan ilmu kepada kita, walaupun itu satu huruf ya. Jangankan satu kata, satu huruf, maka kita anggap sebagai seorang guru ya, termasuk kakak tingkatan kita juga perlu kita anggap sebagai seorang guru. Nah, artinya gini, bukan berarti ketika kita menjadi seorang mahasiswa itu misalkan merasa bahwa dirinya lebih hebat, lebih memahami, kemudian berperilaku semena-mena, tidak begitu. Tapi kita harus punya etika ya dalam berkomunikasi. Di program di kegiatan halakodinia kita sudah diberikan materi tentang itu, etika berkomunikasi. Itu kan kita perlu berkomunikasi dengan baik. Silakan mahasiswa baru ya khususnya berpikir kritis, tapi jangan sampai mengesampingkan etika berbicara gitu. Etika berkomunikasi, etika berinteraksi dengan sesama ya, dengan sesama, apalagi dengan guru, dengan dosen. Jadi begitu.
Jadi saling menghargai, kemudian daya nalar kritis ini tetap tumbuh gitu. Tidak sampai mengesampingkan etika. Kalau mengesampingkan etika ini yang sudah bertolak belakang dengan konsep ajaran agama gitu. Berdaya nalar kritis, sosialnya bagus, Ya. kemudian tetap inteleknya dapat, Ya. juga tetap beretika seperti Ya. itu Pak. Berarti bisa dikatakan sudah menjadi mahasiswa ideal. Ya, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi berdaya nalar kritis, kemudian beretika ya, bermoral, kemudian yang berspiritual juga itu tidak dikesampingkan gitu. Jadi perlu diingat juga teman-teman, faktor-faktor seperti itu memang harus kita pelajari. Ya. Harus berproses selalu. Jangan lelah mencari ilmu. Nah, Bapak sendiri kan sudah melewati fase sebagai mahasiswa. Ya. Mungkin faktor atau alasan-alasan yang melatar belakangi Bapak sehingga bisa sukses menjadi dosen seperti sekarang itu mungkin bisa dibagikan kepada kami Pak agar termotivasi. Ya, kunci sukses saya kembali lagi kepada orang tua saya begitu. Jadi doa seorang ibu itu ternyata ibarat jimat ya. Ibu itu ibarat jimat yang mana doanya ini terkait dengan persentase dikabulkan itu tidak diragukan lagi. Ibu ibarat jimat ya, ibarat kunci lah. Kalau bapak ibarat gembok misalnya begitu. Jadi yang buka untuk menuju jalan kesuksesan itu ternyata ibu, tapi bapak ini yang bisa membendung ya, berbagai hal yang bisa melindungi ya. Ayah ini bisa melindungi, kemudian bisa saling berkaitan ya, saling Pak? berkaitan intinya begitu. Saya itu ibu, kemudian kita tidak pernah mengeluh ya dengan sebuah proses. Jadi apapun, jadi kalau seandainya ingin sukses tapi tidak mau proses, itu jangan berharap seperti itu. Jangan mengharapkan tentang kesuksesan ya. Ketika ingin sukses tapi tidak mau berproses. Tapi berproses itu memang rumit ya, susah ya. Berproses itu kan sesuatu hal yang tidak jelas ya, tidak nampak ya. Meskipun misalnya kita di organisasi entah itu mikul son ya atau ngalor ngidul ngantarkan surat, kadang nunggu juga lama, nunggu materi misalkan lama gitu. Itu kan bagian daripada proses melatih tentang kesabaran. Nah, hidup itu kalau seandainya tidak diuji ya, tidak diuji dengan kesabaran, kemudian diuji dengan sesuatu yang melelahkan, saya rasa itu untuk menuju kesuksesan juga cukup sulit, sehingga perlu diuji hal-hal yang seperti itu. Itu dari saya. Lebih diperbanyak ya Pak, jadi stok sabarnya untuk stok generasi sabarnya. muda seperti kita tuh memang kadang nggak sabar. Enggak. Kok lama? Inginnya gitu. praktis kan? Inginnya instan. Karena karakter generasi sekarang kan begitu, inginnya instan, tidak mau dengan hal-hal yang susah gitu kan ya. Gitu. Nah, ini juga tujuan kami dari BMFAI mengadakan program podcast ini itu adanya keselarasan dengan visi dari Unisma sendiri Pak. Melahirkan mahasiswa yang berintelek, profesional, cakap, tapi tetap berlandaskan pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian yang saya tanyakan kepada Bapak itu mungkin atau ada Bapak sendiri ingin menyampaikan sesuatu pesan-pesan kepada kami itu seperti apa? Ya memang tantangan tentang perkembangan pemikiran ya. Perkembangan pemikiran ini kan kalau seandainya tidak dibendung, ini kan akan menjadi liar, di mana kita dihadapkan dengan problematika aspek liberalisme kiri ya, radikalisme kanan. Nah, selaras dengan visi misi dari Universitas Islam Malang, di mana ingin membangun sebuah generasi yang dengan pemikiran global tetapi memiliki landasan kuat. Jadi landasan berpikirnya berdasarkan nilai Ahlussunnah wal Jamaah yang ada 4 ya, moderat, kemudian toleran, berimbang, kemudian adil, kan begitu, ada 4. Sehingga
untuk menyelaraskan, untuk melengkapi tentang terwujudnya visi misi itu, maka kita mengikuti proses akademik dan kegiatan non akademik di luar kelas. Itu bagi saya seperti itu. Untuk menyelaraskan itu ya pilihannya ya melalui organisasi PMII, kalau saya begitu. Dengan berorganisasi seperti itu Pak. Iya. Kadang ada teman-teman yang terlalu berpikiran lebih gitu. Di dalam organisasi itu seperti ini, janganlah berorganisasi, nanti kayak gini. Iya. Gitu, Pak. Nah, kadang apa ya Pak, sedihnya itu bukan salah organisasinya, melainkan yang disalahkan malah. Kan begini, kalau kita itu tidak ada rasa memiliki atau tidak ada rasa untuk mengembangkan potensi diri ya. Karena mengingat kita dihadapkan dengan banyak problematika ya, banyak problem global ya, entah isu transkultural ya. Terkadang ketika ada tren barat kita ikut barat, timur tengah kita ikut timur tengah. Nah, maka dengan berorganisasi secara tidak langsung kita mengambil peran. Misalkan di PMII, kita secara tidak langsung jika kita berproses dengan sungguh-sungguh, maka ada nilai ibadah ghairu mahdhu yang kita lakukan. Ibadah ghairu mahdhu itu kan berkaitan dengan amal perbuatan yang memang tidak ada rukun dan syaratnya sebagaimana sholat, zakat. Secara tidak langsung kita mengambil peran di sana, apalagi di sana itu kan kita dibaiat menjadi seorang kader yang ahlus sunnah wal jamaah yang sangat dekat sekali dengan pemikiran sosok ulama, sosok kiai gitu. Sehingga bagi mahasiswa ketika berproses di PMII itu bagi saya pilihan yang terbaik, sehingga tidak perlu kita takut tidak bisa menjalankan sebelum kita itu masuk ya, maka kita tidak akan tahu bagaimana nikmatnya berorganisasi ketika tidak pernah masuk ya. Saya setuju Pak. Ya. Belum pernah mencicipi, namun sudah berkomentar. Iya, belum pernah mencicipi tapi berkomentar, tidak tahu bagaimana mengawal sebuah landasan pergerakan ya, perjuangan yang ini ada keterkaitan dengan nilai-nilai aswaja. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam diajarkan di sana. Nilai dasar pergerakannya memang seperti itu nggih Pak? Iya, memang seperti itu. Untuk mahasiswa sendiri yang berorganisasi itu enggak apa ya Pak ya, mungkin ini dari pesan bapaknya, dari pesan Bapak Fahmi aja, untuk lebih bisa memberikan pemahaman bahwa pentingnya juga untuk berliterasi, karena untuk zaman sekarang itu sangat minim Pak. Keinginan untuk mengarah ke sana itu sangat sedikit gitu. Padahal mahasiswa sendiri itu memang harus berkualitas gitu. Ya, terkait dengan tantangan untuk membaca ya tentang literasi ya, kembali lagi saya lanjutkan tadi yang saya sampaikan terkait dengan problem yang terkadang merasa takut di organisasi, terus pemikiran yang ini kan terkadang suudzon dulu gitu loh, itu tidak baik begitu. Padahal kita diminta untuk husnudzon kan. Nah, persoalan dengan beberapa pola ya, ini kan namanya seleksi alam ya, proses yang dilakukan ya. Maka kita kalau seandainya komitmen dengan apa yang diajarkan kemudian kita melaksanakan, saya rasa itu akan membawa kepada sesuatu hal yang sangat baik, membentuk kepribadian yang akan memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Itu pasti akan ke sana. Kemudian literasi juga perlu diperkuat gitu loh. Literasi perlu diperkuat, di mana malas ya, terkadang kita malas untuk membaca. Nah, karena malas untuk membaca, kemudian data yang kita miliki minim, sehingga muncul sebuah asumsi di mana asumsi ini asumsi yang tidak baik yang muncul gitu. Kan ada fakta kemudian ada asumsi. Nah, asumsi ini loh yang perlu dibuang jauh-jauh. Ketika orang itu literasinya minim, maka asumsinya sangat kuat. Tapi kalau seandainya dia itu literasinya kuat, maka dia akan banyak fakta-fakta yang dia miliki dan tidak mudah dia akan melakukan prasangka buruk gitu.
Ini poin terakhir dari percakapan Iya. kita siang ini ya Pak. Kembali ke mahasiswanya sendiri. Mm-mm. Mungkin ada pesan-pesan atau sedikit nasihat dari Bapak Fahmi agar kita itu semakin atau selalu bersemangat dalam mencari ilmu. Ya. Jadi pesan dari saya, menuntut ilmu ini menjunjung tinggi aspek perilaku ya. Menuntut ilmu sendiri perlu menjunjung sebuah etika, kemudian tidak mengabaikan nilai untuk berproses dengan sungguh-sungguh baik di dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Berproseslah dengan banyak karya melalui wadah organisasi sebagaimana PMII ataupun Hima Prodi yang ada di Universitas Lamalang. Itu pesan dari saya. Dari teman-teman seharusnya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang menjadi seorang mahasiswa itu tidaklah mudah. Ya. Banyak tanggung jawab yang memang harus kita emban. Dengan tindakan, pemikiran, perkataan kita harus mampu dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk percakapan kali ini sangat luar biasa dan sangat memberikan saya motivasi tentunya Pak. Karena memang kadang naik turunnya dalam semangat dalam mencari ilmu itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Oke, mungkin bisa dilanjutkan pada kesempatan lain kali. Sangat disayangkan, namun pasti ada, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi jangan khawatir, untuk teman-teman yang masih ingin kepo dengan Bapak Fahmi atau dengan dosen-dosen lain di Fakultas Agama Islam, tetap stay tune di YouTube BEM Fakultas Agama Islam dan nantikan adanya program podcast dengan tema yang sangat menarik tentunya. Dari saya sebagai pembicara yang menemani Bapak Fahmi tentunya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun perkataan dan perbuatan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.